Video ini khusus untuk yang punya otak. Yang tidak punya otak skip saja. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia dan juga futsal Indonesia. Yang mana futsal kita lagi bagus-bagusnya, lagi gacor-gacornya, dan ya animo masyarakat untuk nonton futsal sekarang lagi tinggi-tingginya. Dan ya kita menang 5-3 tadi malam. Bukan hanya soal menang 5-3 sih, tapi main bagus timnas Indonesia. Seperti apa reaksi dan komentar dari netizen soal timnas kita untuk sepak bola mau futsal? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Timnas Indonesia dah next level lah weh. Next level Tapi lah aku weh. rasa tak payah panggil timnas kot. King Indo dah next level lah weh. Topik kali ni aku bukan nak cerita pasal kejayaan diorang masuk final Piala Asia. Cuma topik kali ni kita nak kupaskan bagaimana timnas Indonesia boleh sampai ke tahap macam ni. Sebelum tu kupas bang. pada rakyat Malaysia, rakyat Indonesia nak hentam ke, nak maki ke, nak bantai ke, korang pergi kat page lain lah. Kat sini aku nak bawa damai kan? Nah, ini Kita keren ini. serumpun geng. Boleh tengok tangan belakang ni. Serumpun katanya. Warna kulit hampir sama, bahasa boleh faham antara satu sama lain. Okey. Apa nak digaduhkan? Buat pening kepala je, buat sakit hati. betul. Baik, berdamai. Hati pun tenang, jiwa tenteram. Alright, so jom sambung. Pertama sekali, mereka ni berani invest untuk bawa masuk superstar dalam liga orang. Okey. Ini bukan superstar cikai-cikai punya geng. Ini World Cup champion. Ini pernah menang best player in the world. Banyaklah dia orang boleh belajar daripada player-player macam ni kan. So investment dia orang memang berhasil lah aku katakan. Okey, yang kedua, pemilihan coach. Ini penting geng. Jangan main tangkap muat je. Macam timnas Indonesia memang bertuah dapat Hector Soto ni. Sebab coach ni dia bagi 100% dalam hati dia geng. And idea dia, intelligent dia memang grade A punya lah. Macam game semalam lawan Jepun tu, bila kena 2 sama dengan 3 sama tu, dia memang steady. Dia boleh buat percaturan lain pula, and boleh dapat balik leading lawan Jepun. So pemilihan coach yang experience dan berotak ni memang penting lah. Ya betul, kita untungnya Federasi Futsal ini pilih pelatih bukan yang kaleng-kaleng. Sebenarnya mantan pelatih kita juga di futsal ini bukan kaleng-kaleng. Mantan pelatih kita ini yang tadi malam pelatihnya Jepang itu. Akhirnya dia datang kembali ke Indonesia bukan sebagai kawan tetapi sebagai lawan di lapangan. Ya dia kalah dari monster yang dia ciptakan sendiri sih menurut banyak orang. Akhirnya timnas Indonesia futsal jadi monster yang akhirnya mengalahkan Coach Ken itu sendiri ya. Jadi sebenarnya keren lah kita punya pelatih futsal ini luar biasa, selalu semangat di pinggir lapangan, tidak berhenti dia itu kasih arahan ke anak asuhnya. Dan memang hasilnya sangat luar biasa. Dari 3 pertandingan di babak penyisihan kita tidak pernah kalah, 2 kali menang dan sekali seri. Kita mengalahkan Vietnam di perempat final. Kemudian di semifinal kita kasih kalah Jepang dan akhirnya kita masuk final. Kita doakan semoga di final kita bisa kasih kalah Iran yang secara kualitas jauh di atas Jepang dan secara rank FIFA pun dia di atasnya Jepang. Dan bukan hanya itu, mereka pernah mengalahkan kita dengan skor yang cukup telak itu di tahun 2005 atau tahun 2006. Ya, sekarang sudah berbeda. Sekarang tahun 2026, skuadnya sudah berbeda, permainannya juga sudah berbeda, pelatihnya pun berbeda. Kita harap di tahun ini kita bisa jadi juara Asia. Doakanlah teman-teman. Hari itu Indonesia ada peluang masuk ke Piala Dunia. Okey. Siap kalahkan banyak negara gergasi dunia lagi tu. Dan sekarang pasukan futsal Indonesia pula masuk ke perlawanan akhir buat kali pertama tau, Piala Asia. Bukan Asia Tenggara. Lebih best lagi, sejarah ni tercipta dekat tanah air mereka sendiri di hadapan belasan ribu penyokong mereka. Dan yang best ni juga, yang memenangkannya adalah anak tempatan mereka sendiri. Bukannya Mak Saleh mana. Jepun yang mereka baru kalahkan ni bukan calon-calon pasukan, 4 kali juara Piala Asia futsal tau.
Baru je hari tu menang Piala Asia Futsal 2022 dulu, dan hari ini dikalahkan oleh pasukan Indonesia. Bodohlah kita kalau kita tak rasa cemburu dan rasa kecewa dengan skuad futsal kita yang dengan Afghanistan pun kalah 7-0. Afghanistan tau, bukan Iran. 7-0. Kalau kalah 1-0 ke 2-1 tak apalah, ini kalah 7. Nak jadikan 1 gol pun tak mampu. Negara Taliban tu boleh kitai kita. Tak tahulah kok pemain kita ni merasakan yalah dapat pahala lah bagi Afghanistan menang. Wallahualam lah, orang Melayu kan baik. Atau mungkin kita perlukan pemain naturalisasi orang putih untuk mewakili skuad futsal kita pula. Betul tak? Tahniah Indonesia. Saya harap Indonesia kasih. menang Piala Asia Futsal 2026 Amin. Dan saya menyokong pasukan Indonesia. Terima kasih, anyway, Pak Cik. bila perlawanan akhir? Sebab saya nak tengok live dekat TV nanti. Oke, jadi sekarang banyak influencer, TikToker, YouTuber dari Malaysia yang mendukung timnas Indonesia. Banyak sebenarnya ya yang mendukung timnas Indonesia bukan tanpa alasan, karena memang mereka melihat ada sesuatu yang lebih bagus di Indonesia ketimbang timnas Malaysia itu sendiri. Ya, memang betul Indonesia sekarang berada di jalur yang berbeda, levelnya itu sudah high level. Dan ini kalau konsisten terus seperti ini, tidak menutup kemungkinan kita ada di top 5 dunia, top 5. Kalau kita konsisten terus seperti ini, teman-teman. Ya doakanlah semoga kita punya timnas futsal ini tetap konsisten. Si Pak Ci ini bilang ya bodoh sekali kalau tidak cemburu lihat timnas Indonesia. Betul sekali. Harusnya Federasi Malaysia itu orang-orang di sana yang melihat Indonesia lebih bagus dari mereka harusnya cemburu. Harusnya mereka itu merasa iri. Kok bisa Indonesia sejago ini gitu kan? Ini bukan AFF atau bukan ASEAN Games ya kan? Ini Piala Asia. Piala Asia, bro. Bukan hanya levelnya itu regionalnya Asia Tenggara, tapi kita bisa hantam negara-negara kuat. Nah, tetangga kita Malaysia itu kalah bahkan dari Afghanistan 7-0. Makanya Pak Ci ini bilang, kita bodoh sekali kalau tidak cemburu dengan Indonesia. Semoga cemburu ya kan. Dan ya kasihlah masukan ke Federasi Futsalnya itu supaya meniru gayanya Indonesia begitu kan. Tapi jangan dengan pemain palsu lagi seperti di sepak bola, nanti ya kemana-mana lagi. Gagal berulang kali sampai akhirnya sukses tembus final Piala Asia. Begini proses panjang yang dilalui Timnas Futsal Indonesia dari tahun ke tahun untuk bisa seperti sekarang. Perjuangan Timnas Futsal di Piala Asia pertama kali terjadi pada 2002 karena didapuk sebagai tuan rumah tapi kandas di fase grup. Hasil serupa juga terjadi hingga tahun 2006 dan bahkan di Piala Asia 2007. Indonesia nggak lolos karena gagal di kualifikasi. Berlanjut pada tahun 2016, kita kena diskualifikasi akibat FIFA membekukan PSSI di tahun 2015 sehingga Timnas Futsal nggak boleh ikut kualifikasi Piala Asia. Sampai akhirnya di tahun 2022, Timnas Futsal bisa tembus perempat final Piala Asia untuk pertama kalinya. Lalu di tahun 2024, kita nggak lolos Piala Asia dan kini Garuda sukses mencengkram tiket final Piala Asia 2026. Dari sini bisa terlihat kalau keberhasilan Timnas Futsal diraih nggak dalam semalam, tapi harus melalui berbagai proses panjang yang nggak dikit-dikit mecat pelatih seenaknya sendiri. Ya betul, ini prosesnya itu panjang, prosesnya itu memang susah, tidak mudah. Ya kita pernah dibantai juga sama Iran itu dengan skor 21. Satunya Indonesia, Irannya itu 20. Itu tahun 2006 teman-teman ya. Dan memang itu sangat-sangat menyakitkan sekali dan skornya meyakinkan 21. Bayangkan 20 kita kemasukan dan hanya memasukkan 1. Itu gila. Tapi dari perjalanan itu kita lihat sekarang futsal kita ada di level yang berbeda. Bahkan kita akan ketemu Iran untuk kesekian kalinya bukan di match day lagi tapi di partai final. Oh, gila, keren sekali. Timnas Futsal Indonesia berhasil membantai Jepang dalam babak semifinal Piala Asia Futsal 2026 dengan skor 5-3. Widih, ini memang mengerikan. Dan atas hasil ini, Timnas Futsal Indonesia berhak lolos ke babak final dan akan melawan Iran di babak final. Iya, sekali lagi kita mencetak sejarah lagi malam ini. Setelah untuk pertama kalinya sepanjang sejarah futsal Indonesia, kita lolos ke babak final Piala Asia tahun ini. Wih, merinding cuy, kita membantai Jepang. Nggak ada yang mustahil. Benar-benar salut dan respect luar biasa perjuangan dari para pemain. Dan ini adalah permainan terbaik dari Timnas Futsal Indonesia. Sekali lagi selamat Garudaku. Kalau menurut kalian gimana?
Semua fans ya timnas Indonesia nih full senyum itu. Kenapa? Karena timnas jago tuh rasanya ternyata seperti ini begitu kan. Punya timnas jago rasanya seperti ini. Kalau di sepak bola kita dibantai 6-0, ya kan? Di futsal beda lagi. Justru kita yang hantam mereka 5-3. Ya semoga di sepak bola juga bisa mengikuti tren positif inilah. Kalau Jepang kita bisa bantai di futsal, harusnya di sepak bola juga bisa. Tapi susah lah. Prosesnya Jepang itu tidak mudah. Ya Indonesia juga kalau mau seperti Jepang ya harus prosesnya harus keras itu. Jangan sedikit-sedikit pecat pelatih ya kan, pecat pelatih bagus dipecat, akhirnya hancur. Teguh Jepang 5-3, Indonesia melaju ke final futsal Piala Asia untuk pertama kalinya. Di sepak bola kita boleh tertinggal jauh, namun di futsal Indonesia yang berperingkat ke-24 membuktikan kita bisa taklukkan Jepang yang berperingkat ke-13 dunia. Bermain sebagai tuan rumah, Indonesia langsung unggul lewat gol Samuel Eko melalui tembakan kaki kirinya. Skor pun bertahan 1-0 di jeda babak. Babak kedua, Indonesia lalu menambahkan keunggulan lewat tendangan keras Ardian Sanur. Namun sayang di babak kedua Jepang menyamakan kedudukan 2-2 dan Firman Ardiansyah mencetak gol ketiga bagi Indonesia. Namun Jepang menyamakan lagi 3-3 lewat penalti. Di babak tambahan waktu Indonesia cetak gol keempat. Dewa Rizky lalu cetak gol kelima dan mengunci langkah Indonesia ke final melawan Iran. Ya awalnya kita ini 2-2, bagaimana ini ya? Apakah Indonesia bisa lolos? Ragu gitu kan. Tapi rupanya kehebatan dari King Indo tuh ya belum habis di situ. Kita paksa Jepang main sampai extra time. Bayangkan, Jepang bro. Kita paksa mereka sampai extra time. Gila. Kalah itu, peringkat 13 itu kalah gitu dari Indonesia. King Indo nih bos. Masa sih main di rumah sendiri didukung belasan ribu supporter baru kalah? Aduh, itu memalukan. Tapi ya dengan kehadiran supporter, penambah semangat dari pemain, akhirnya Jepang, sekelas Jepang kita hantam 5-3 Pak. 5-3. Membanggakan, Timnas Futsal Indonesia kembali catatkan sejarah dengan masuk final Piala Asia Futsal 2026 setelah menumbangkan Jepang dengan skor 5-3. Keren. Pada pertandingan lain, Iran berhak melaju ke final setelah kalahkan Irak dengan skor 4-2. Di partai final, Timnas Indonesia akan menghadapi Iran pada Sabtu 7 Februari. Kick off pukul 19.00 live game NCTV. Ya doakanlah besok malam ya kan kita bisa angkat Piala Asia untuk pertama kalinya dan kita mencetak sejarah lah. Indonesia angkat Piala Asia mengalahkan raksasa futsal di Asia dan ya kita bisa mencetak sejarah lagi lah. Ya harapannya kita itu. Doakanlah yang terbaik teman-teman. Oh, vamos! Terima kasih Timnas Futsal Indonesia. Terima kasih sudah mengajarkan kita apa itu perjuangan, apa itu proses. Semua tidak ada yang instan. Terima kasih. Iya, tidak ada yang instan. Kalau instan itu cuma mie itu. Itu pun dimasak dulu ya kan, baru makan, bukan langsung makan. Futsal juga begitu. Proses dulu, baru kita ada di titik yang sekarang. Betul sekali. Ada satu momen berkelas saat Timnas Futsal Indonesia melawan Jepang di perempat final Piala Asia Futsal 2022. Meski akhirnya takluk dari Samurai Biru kala itu, tapi terdapat aksi sportif yang ditunjukkan pemain Timnas Futsal Indonesia, yakni Shauki Saud. Saat mulai melakukan counter attack dan tinggal berhadapan dengan kiper Jepang, Shauki justru membuang bolanya karena melihat salah satu pemain Jepang mengalami cedera. Aksi doi pun mendapat apresiasi dari para pemain Jepang dan penonton. Meski begitu, gak sedikit juga netizen yang ngomong kalau doi terlalu baik. Dan tepat hari ini pada 5 Februari 2026, Timnas Futsal kembali berhadapan dengan Samurai Biru untuk memperebutkan tiket ke partai puncak Piala Asia 2026. Ya respect itu sebenarnya penting ya di dalam satu pertandingan begitu kan. Nah kalau kita lihat memang dari video tadi itu pemain-pemain Jepang lagi pada cedera gitu kan, lagi tergeletak di lapangan. Ya kalau kita melanjutkan pertandingan sebenarnya tidak ada salahnya, selagi wasit tidak menghentikan pertandingan ya fine saja lanjut begitu kan. Tapi ya kembali lagi dari pribadi si pemainnya gitu, mau menghentikan secara pribadi atau melanjutkan permainan begitu kan. Tapi ya keren, pemain-pemain Indonesia lebih memilih respect begitu kan, dan akhirnya ya sekarang kita lihat hasilnya. Walaupun banyak yang bilang respect dapat apa, ya walaupun kalah tapi sekarang ceritanya sudah berbeda. Kita hantam kembali mereka 5-3. Keren kan? Yang bilang tidak keren itu ya sudah tidak punya otak deh. Benar-benar bejat. Wasit Liga 2 diduga jual istri sendiri ke pria hidung belang.
Apa dia Dunia ini? sepak bola Indonesia kembali tercoreng oleh skandal memalukan. Seorang wasit Liga 2 atau Pegadaian Championship berinisial FR diduga tega menjual istri. Inisialnya sama kayak saya, FR. Kurang ajar dia. Inisialnya FR. Jual istri. Kampret kau ya. Anjir. Sendiri kepada pria hidung belang sejak awal pernikahan. Korban berinisial SHP diketahui menikah dengan FR pada 6 Januari 2024. Ganti inisial kau, Namun, FR, rumah bangsa. tangganya menjadi mimpi buruk bagi korban. Konflik rumah tangga bermula ketika FR diduga kerap memaksa korban melakukan hubungan seksual menyimpang. Anjing. FR disebut berulang kali mengajak korban berhubungan badan dengan melibatkan pihak ketiga. Setiap kali korban menolak, ia mengaku mendapat kekerasan fisik termasuk pemukulan. FR bahkan diduga menjebak istrinya dengan cara menjual korban melalui aplikasi micet. Tak sanggup lagi menahan penderitaan dan kebejatan sang suami, SHP akhirnya memberanikan diri melapor ke Polres Metro Tangerang Kota betul. pada 8 Oktober 2025. Saya menolak dan saya menangis. Dia di situ ada KDRT dan Bambing sialan wasit anjing. Sampai teganya jual istri anjing lah, ini mencoreng sepak bola kita lah. Semoga dia dipecat sampai mati selama-lamanya, di banned dia tuh dari sepak bola, dari wasit itu. Jangan ada wasit-wasit yang ya kampret lah, anjing lah dia. Tega-teganya bro jual istri sendiri. Otaknya di mana itu? Memang inilah orang yang saya bilang itu, ini orang-orang yang tidak ada otak ya. Yang tidak ada otak ya. Otaknya itu tidak ada, isi tai otaknya. Si tai memang otaknya itu ya. Entahlah. Tidak bisa lagi kita mau bilang apa dia ya kan. Memaki juga salah, jadi ya memang otaknya isi tai itu. Penuh tai di otaknya itu. Ya semoga tidak ada wasit-wasit lain skandal-skandal yang memalukan, yang bikin malu sepak bola kita. Lagi bagus-bagusnya ya wasitnya yang kayak begini. Banned dia, banned dari sepak bola Indonesia. Mau di Liga 2, Liga 1, Liga 3, banned. Selama-lamanya lah. Kampret dia ya. Mana inisialnya sama kayak saya lagi, FR. Bangsat kau ya. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola kita, juga futsal Indonesia, khususnya timnas. Seperti apa reaksi dan tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar, dan terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.